Sahabat BDKA yang terkasih, kita sehati berdoa agar kehendak Tuhan di bumi terjadi seperti di surga. Loh, tapi agama biasanya menjadikan kehendak manusia di bumi terjadi di surga. Maksudnya, Ya, dengan cara-cara duniawi. Misalnya menyuap pemimpin agar perkaranya diselesaikan sesuai kepentingannya. begitulah manusia suka pakai cara-cara dunia. Misalnya supaya kesulitannya dibereskan Tuhan. Manusia baru suka berbuat baik. Itu pasti hal yang salah. Tuhan mau kehendaknya di surga terlaksana di dunia ini. Oh iya, Kela tahu maksudnya. Hikmat surgawi harus terlaksana di dunia. Ya, betul. Anak-anak, ikuti detail penjelasannya. Adik-adik, mari kita berdoa karena kita mau belajar firman Tuhan dalam petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkenanlah Engkau memimpin, menguratui kami, menolong kami untuk mengerti kebenaran firman, dan ubahkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapakah di antara kalian yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ada? Oh, banyak juga ya. Adik-adik, setiap kita yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sekarang kita menjadi warga kerajaan Allah. Sebagai warga kerajaan Allah, kita mendapatkan begitu limpah berkat-berkat yang daripada Tuhan. Akan tetapi adik-adik, kita tidak boleh menikmati berkat-berkat Tuhan itu hanya untuk diri kita sendiri. Kita harus menjadi berkat, berbagi anugerah Tuhan itu kepada orang lain. Pertanyaannya adalah, kepada siapa saja saya harus menjadi berkat, Pak? Nah, kita harus menjadi berkat bagi sesama warga kerajaan Allah. Namun, kita juga harus menjadi berkat untuk mereka yang belum menjadi warga kerajaan Allah. Siapakah yang belum menjadi warga kerajaan Allah? Mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus dan belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Untuk sesama warga kerajaan Allah, kita harus menjadi berkat bagi mereka, tetapi ada hal yang harus diingat yang Tuhan pesankan untuk kita semua adik-adik, yaitu bahwa jangan kita menyatakan kebenaran kepada mereka yang melakukan kesalahan itu dengan sombong. Di dalam Alkitab dibilang, janganlah menghakimi. Artinya apa adik-adik? Janganlah kita itu menegur, mengingatkan mereka yang berbuat salah dengan pongah, dengan congkak, dengan tinggi hati. Tetapi kita harus menyatakan firman Tuhan itu dengan lemah lembut dan hormat. Ketika kita menyatakan firman Tuhan itu, kita sendiri harus menjaga hidup kita supaya kita tidak terjatuh di dalam dosa. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan itu, sebelumnya kita harus merefleksikan diri dulu. Apakah aku juga mempunyai kesalahan yang sama ya? Apakah aku lebih baik dari orang itu? Oh tidak, saya juga sama orang yang berdosa dan saya masih harus belajar firman Tuhan. Sehingga kita menyampaikan firman Tuhan itu dengan hati yang mau juga dikoreksi. Itu yang pertama, menjadi berkat bagi sesama, menyampaikan firman Tuhan kepada mereka yang melakukan kesalahan dengan lemah lembut dan hormat, dengan tidak sombong. Adik-adik, kita juga dipanggil untuk menjadi berkat itu untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, untuk mereka yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Dalam hal ini Tuhan Yesus mengingatkan dengan sebuah perumpamaan, janganlah kita melemparkan mutiara itu kepada babi. Apakah artinya mutiara itu? Artinya adalah firman Tuhan, Injil Tuhan. Apakah artinya babi itu? Orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka mengeraskan hati, mereka maunya hanya berdebat, justru meremehkan, justru mengolok-olok firman Tuhan, atau sungguh-sungguh menghina firman Tuhan. Untuk orang-orang seperti ini adik-adik, stop. Jangan teruskan bicara. Jangan berdebat. Nanti hanya menjadi debat kusir. Kalau menjadi debat kusir, nanti kita juga akan menjadi marah. Kalau kita menjadi marah, kita akan menjadi batu sandungan buat dia. Atau justru nanti iman kita menjadi goyah. Jadi kalau untuk mereka bagaimana? Kita berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan membuka hati mereka, sehingga mereka akhirnya nanti oleh anugerah Tuhan boleh melihat keagungan, keindahan, dan belas kasihan dari kebenaran firman Tuhan. Tapi mungkin ada di antara kita kemudian berpikir, Pak, gimana saya bisa mau jadi berkat? Saya sendiri loh, sepertinya tidak ada sukacita di dalam hati saya. Sepertinya hidup saya penuh dengan kesulitan dan penderitaan, Pak. Saya sepertinya tidak bisa jadi berkat, tidak bisa jadi terang firman Tuhan, tidak bisa jadi saksi Tuhan. Bagaimana nih, Pak? Adik-adik, untuk orang-orang yang seperti itu, Tuhan mengingatkan kita. Supaya apa? Berdoa. Tuhan mengatakan, mintalah, engkau akan menerimanya. Ketuklah, pintu akan dibukakan bagimu. Carilah dan kau akan mendapatkan. Artinya apa? Tuhan memberikan telinga untuk kita. Supaya apa? Kita berdoa kepada Dia. Supaya kita membawa seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Oh Tuhan, aku kurang hikmat. Minta hikmat kepada Tuhan. Oh Tuhan, aku sulit merasakan sukacita. Berdoa minta kepada Tuhan. Oh Tuhan, aku ini pemarah. Berdoa minta kepada Tuhan supaya tidak menjadi pemarah. Berdoa, Tuhan akan mendengarkan doa kita, dan Tuhan akan menolong kita supaya doa-doa kita terwujud di dalam kehidupan kita. Tapi Pak, saya tuh sudah berdoa, tapi sepertinya Tuhan tidak menjawab itu, Pak. Karena begini, Pak, saya pernah berdoa untuk minta sabar sama Tuhan, tapi justru saya tambah-tambah marah, Pak. Kenapa? Loh, saya minta doa untuk diberikan kesabaran, teman-teman saya itu menjaraki saya gitu loh, Pak. Sehingga saya itu tidak menjadi sabar. Saya jadi tambah marah. Itu gimana, Pak? Adik-adik, ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha bijak. Dia tahu apa yang kita perlukan agar kita menjadi saksi Tuhan. Dan Dia tahu jalan-jalan yang terbaik yang Dia rancang untuk kita agar kita dapat menggenapi rencananya. Misalnya tadi contoh, saya berdoa untuk sabar, teman-teman saya justru membuat saya tidak sabar. Mereka begitu usil, mereka begitu mengganggu saya. Justru adik-adik, itulah yang Tuhan pakai supaya kita latihan sabar. Supaya kita berlatih untuk menikmati Tuhan dalam setiap kondisi. Sehingga akhirnya nanti dalam segala hal, teman kita menjengkelkan, teman kita itu merepotkan, teman kita mengganggu, kita tetap sabar. Itulah jalan Tuhan. Memang adik-adik, mengikut Tuhan dengan setia itu seperti orang yang akan berjalan masuk ke dalam sebuah pintu. Pintunya sangat sesak. Aduh, susah sekali masuk. Aduh, mau ke sana nggak bisa, ke sini nggak bisa. Tapi harus terus maju. Adik-adik, itulah kesulitan, itulah tantangan ketika kita harus menghadapi atau mengikuti jalan Tuhan. Jalan iman bukanlah jalan yang mudah, tetapi jalan itulah jalan yang membawa kita kepada kehidupan. Ada banyak orang yang akhirnya, mengikut Tuhan tidak mudah. Mengikut Tuhan tidak enak. Enakan tidak mengikut Tuhan. Lalu aku tidak mengikut Tuhan, aku justru tambah sehat.
aku tidak mengikut Tuhan, justru aku tambah pintar, nilaiku tambah bagus. Kalau gitu aku tidak mengikut Tuhan. Adik-adik, padahal kepintaran atau nilai baik didapat dari nyontek, benar tidak? Tapi ketika mau ikut Tuhan, tidak boleh nyontek. No. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan jalannya Tuhan. Nah, adik-adik, disinilah tantangan kita. Kalau kita mau menjadi orang pintar, Tuhan akan menolong kita untuk dapat belajar dengan baik, untuk mengerti dengan baik. Sehingga apa? Kita dapat belajar dengan, maksudnya begini, maksudnya begitu. Tapi kita harus belajar, dan belajar itu sulit. Mengikut Tuhan tidak mudah, tapi mengikut Tuhan, Tuhan akan tolong dan memimpin kita ke dalam jalan kehidupan. Nah, dari petualangan kita kali ini, Tuhan mengingatkan kita, adik-adik, bahwa Tuhan mengangkat kita menjadi warga kerajaan Allah agar kita memberkati orang lain. Itu tidak mudah, tetapi Tuhan akan menolong kita. Kiranya ini memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami boleh diangkat menjadi warga kerajaan surga. Kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau menolong kami untuk tidak hidup bagi diri kami sendiri, namun hidup untuk Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan menolong kami Tuhan untuk setia mengikut Tuhan walaupun itu sulit. Sehingga kami sungguh-sungguh Bapa mempermuliakan Engkau. Sehingga kami sungguh-sungguh dapat menikmati Engkau. Sehingga kami sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi sesama. Dengarkanlah doa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kayla hidup di zaman yang serba praktis, maunya serba cepat dan mudah. Tapi tidak benar kalau jalan lebar yang penuh kepercayaan diri sendiri itu pasti indah dan bertahan lama. Puji Tuhan, firman-Nya mengingatkan bahwa ketika kita percaya kepada Allah, maka kita tidak percaya pada uang, kuasa, kesehatan, dan lainnya. Tadi sudah dijelaskan hanya melalui iman. Dan iman saja bagaikan jalan sempit menuju pintu yang sesat. Hanya ini yang memungkinkan kita hidup dalam persekutuan dengan Allah. Yang besok sampai pada Matius 7 ayat 15 sampai 29. Amin.